Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Dalam banyak kesempatan kami senantiasa menginginkan Engkau terus hadir dalam hidup kami, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan dan damai. Dan di saat ini kami bersyukur karena Tuhan beri waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman, pelita dan sulu dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu dan siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yerusalem, Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tahta yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikian firman-Nya.
Haleluya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, kesempatan masih ada. Sahabat-sahabat Kristus, apa yang paling diharapkan seseorang ketika dia gagal melakukan sesuatu? Kesempatan. Selagi kesempatan masih terbuka luas, maka ia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kegagalan. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Sahabat-sahabat Kristus, ketika Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ia menghancurkan Yerusalem. Sebagian orang Yehuda diangkut ke Babel, sementara sebagian lainnya masih tinggal di Yehuda. Ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, memperlihatkan dua kerajaan berisi buah ara. Keranjang yang satu berisi buah yang baik, dan keranjang yang lain berisi buah yang jelek dan tidak bisa dimakan. Kedua keranjang tersebut adalah perumpamaan tentang keadaan dua kelompok orang Yehuda pada masa itu. Keranjang dengan buah yang jelek adalah orang Yehuda yang masih tinggal di tanah Yehuda dan yang tersebar di Mesir, di mana Raja Sedekia dan para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan dibinasakan karena tidak bertobat, melainkan terus berkancang di dalam dosa dan melawan Taurat Tuhan. Keranjang dengan buah ara yang baik adalah orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel, di mana Raja Yekonya bin Yoyakim beserta para pembesar Yehuda lainnya, mereka akan mengalami pemurnian dan pertobatan di negeri Babel, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk kembali membangun Yerusalem. Sahabat Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk bertobat. Ketika kesempatan masih ada, maka berbaliklah dari tingkah laku yang dicela Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan pandangannya untuk kebaikan kita, dan Tuhan akan memurnikan kita untuk mengalami damai sejahteranya. Mari, selama masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita terus melakukan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Sekali kami hidup, itu berarti kesempatan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk mewujudkannya. Roh Kudus mampukan kami memberlakukannya dengan indah. Engkau terus mengasihi kami, Tuhan. Baik kehidupan pribadi kami, baik keluarga kami, berkatilah, agar kami terus mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan jaga. Berkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Pekerjaan kami Tuhan berkati, pergumulan hidup kami Tuhan tolong untuk mampu melepaskannya, menemukan jalan keluar sehingga kami memperoleh damai-Mu. Sukacita kami Tuhan sempurnakan. Biarlah kami semua boleh menghadapi hidup ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan juga Engkau memberkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati para orang tua kami dalam masa tuanya. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang selalu merindukan firman ini untuk teguh menjalani hidup dengan baik. Dan Tuhan terus memberkati, mengasihi mereka. Berkati pemerintah kami,
Berikanlah kami suasana hidup yang penuh damai, saling berdampingan dalam berbagai perbedaan, untuk terus saling menguatkan dan menopang. Kasihi kami selalu Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami hanya kepadamu. Biarlah Engkau gembala yang baik menuntun kami ke tempat yang tenang. Ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, terima kasih kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.